ini. Rekaman perkuliahan. Sebentar, saya setting dulu. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita di pertemuan yang kelima. Ya, alhamdulillah. Tidak kerasa kita sudah kelima kali, dan insya Allah nanti UTS ya akan kita selenggarakan mulai tanggal 2 kalau nggak salah, tadi saya cek kalender akademik ya, tanggal 2 November. Nah, UTS-nya nanti bagaimana Pak? Oke, nanti akan saya kabari lebih jauh di grup ya, tentang bagaimana pelaksanaan UTS kita. Tapi saat ini kita lanjutkan aja materi kuliah kita yang hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dan keterbatasan akuntansi. Ya. Di pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah membahas beberapa materi ya terkait dengan kuliah kita di teori akuntansi ini. Kita sudah bahas tentang sejarah perkembangan akuntansi, kita sudah bahas tentang beberapa pengertian dan karakteristik dasar akuntansi, hakikat dari akuntansi itu sendiri, dan minggu yang lalu kita membahas tentang struktur. Ya, yang paling baru kita membahas tentang struktur. Hari ini pun nanti kita masih ada relevansinya dengan struktur. Yang jelas ketika kita berbicara tentang struktur, ini harus menjadi konsepsi dasar. Karena berangkat dari struktur inilah kita akan memahami akuntansi secara teoritis yang nanti akan berbeda dengan konteks akuntansi secara teknis. Ya. Karena sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas bahwa dalam konteks teoritis ini nanti kita akan bicara akuntansi dari sudut pandang keilmuannya, yang mana tujuannya adalah untuk mencoba memahami berbagai macam permasalahan mendasar yang fundamental dalam akuntansi itu sendiri, yang tujuan lebih jauhnya adalah untuk mencoba memberikan statement ya, atau penyelesaian atau solusi jika terjadi permasalahan atas beberapa konteks transaksi yang terjadi, yang jelas bukan rutin ya, transaksi-transaksi baru yang terjadi, atau mungkin konteks pelaporan akuntansi itu sendiri. Ya memang kita belum bisa memahami permasalahan karena memang itu belum terjadi. Tapi suatu saat itu pasti ada. Mengingat akuntansi itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak statis. Dia terus bergerak. Dia pergerakan itu pasti memunculkan hal baru. Nah, di dalam hal baru itulah potensi masalah itu ada. Karena rata-rata akuntansi permasalahan utama atau yang mendasar itu jika terjadi suatu transaksional yang belum ada sebelumnya, di mana kita harus menyikapi dalam sebuah standarisasi. Jadi standarnya sudah jelas, transaksinya belum terjadi, makanya transaksi itu nanti kita akui, kita catat, kita laporkan mengikuti standar apa. Nah, itu harus kita pahami. Nah, untuk bisa menyikapi hal itulah maka kita paham tentang struktur. Ya, paham tentang struktur. Di mana kita mulai dari tujuan, kemudian ada postulat, hingga ke prinsip, kemarin hingga ke teknis atau metode. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang harus kita kuasai kalau kita ingin melengkapi akuntansi dari berbagai sudut pandang. Oke, nah pada pertemuan kita siang hari ini kita akan membahas akuntansi dari aspek tujuan, sifat, dan keterbatasannya. Oke, di dalam pemahaman kita pada kesempatan hari inilah nanti kita akan mencoba memahami akuntansi lebih komprehensif. Ya.
Karena di sini kita nanti akan mencoba melihat konteks akuntansi itu lebih jauh dari berbagai macam sudut pandang yang lain. Oke, mohon nanti kalau suara saya tidak terdengar atau putus tiba-tiba atau mungkin slide yang saya sampaikan itu hilang ya, yang muncul tinggal saya saja, tolong saya dikabari ya, karena kadang saya tidak bisa ngedetek kalau slide yang saya sampaikan itu hilang gitu. Oke, itu tentang beberapa hal terkait dengan pengantar awal di materi ini. Oke, baik. Materi sudah saya share ke kalian ya, di grup tadi, walaupun masih tadi, paling tidak nanti untuk memahami kembali jika harus tahu tentang semua yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita mulai dari struktur kembali. Karena tadi saya katakan struktur pun masih kita akan bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang tujuan. Karena itulah hal mendasar di dalam akuntansi itu yang memang harus kita paham ya, tentang tujuan. Oke, nah berangkat dari tujuan ini, maka kita akan mencoba mengkritisi apa sih perkembangan dari tujuan akuntansi itu. Nah, supaya bisa mengkritisi, maka saya munculkan tujuan awal. Bahwa di dalam akuntansi itu diawali dari sebuah proses pelaporan yang memang tujuannya untuk membuat pertanggungjawaban. Jadi tidak ubahnya dari sebuah laporan pertanggungjawaban biasa. Tapi laporan pertanggungjawabannya itu menggunakan metode. Ya, tidak sekedar hanya membuat laporan bebas, tapi dengan metode. Nah, pertanggungjawaban antara pihak yang mengelola kepada pihak yang memiliki dana tersebut. Di dalam konteks akuntansi, ya, pihak yang mengelola itu kita sebut dengan accounter, ya, accounter. Sedangkan yang menjadi pemilik kita sebut dengan nama accounting. Biasanya ini kalau diaudit, ya. Jadi yang mengaudit namanya auditor, yang diaudit namanya audite. Nah, kalau di akuntansi sama sebenarnya. Ya, account kata dasarnya. Berarti yang melakukan pertanggungjawaban adalah counter, sedangkan yang punya, ya ini yang punya berarti ya, yang punya usaha tersebut, yang punya modal di usaha itu adalah accounting. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah proses pengelolaan usaha itu kan terpisah antara pemilik dengan manajemen. Nah, karena terpisah, maka jembatan yang menghubungkan komunikasinya adalah laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, maka ada unsur kepercayaan yang ditaruh oleh county itu kepada counter dalam sebuah informasi laporannya. Karena laporan itu sudah ada standarisasi sehingga bisa dipercaya polanya. Nah, sekarang tinggal angka yang disantumkan di dalam laporan itu. Apakah angkanya itu bisa dipercaya atau tidak? Maka ada yang namanya sebuah stewardship function. Stewardship adalah suatu model yang mana digunakan untuk memahami kinerja dari masing-masing pihak yang mengelola dana tersebut. Di mana konteks stewardship itu diarahkan kepada sebuah karakteristik yang disebut dengan nama accountable. Ya, accountable, apa accountable? Accountable adalah sebuah penyampaian informasi yang dihitung dengan tepat dan benar sesuai dengan aturan yang berjalan. Nah, oleh karena itulah maka bisa disebut semua yang dilakukan oleh accountant itu mempunyai sebuah rule, ada aturan. Aturan itu sudah terstandarisasi sehingga suka tidak suka, mau tidak mau harus ikut itu. Oleh karena itu di dalam akuntansi kan selalu belajar metode. Karena apa? Karena metode itulah yang terstandarisasi dan digunakan untuk membuat laporan. Nah, karena apa? Karena kita sudah paham bahwa di dalam laporan itu harus akuntabel. Kenapa harus akuntabel? Karena di situ berlaku stewardship function.
yang mana merupakan suatu komitmen antara pemilik dan pengelola sama-sama harus melakukan informasi yang akuntabel. Nah, itu suatu kondisi awal dari akuntansi, di mana semua juga sudah kita sadari bahwa data yang digunakan adalah historical cost. Jadi artinya semua sudah terjadi dulu, baru bisa dilaporkan. Nah, pengertian semua sudah terjadi itu adalah transaksional itu selesai. Selesai sampai endingnya. Nah, padahal seringkali sekarang kita tahu bahwa transaksional itu belum selesai pun, selama itu sudah terjadi, maka sudah harus kita akui. Yang biasanya dikenal dengan istilah dibayar di muka. Sesuatu yang diterima di muka. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya belum selesai transaksinya. Tetapi harus kita akui. Kenapa? Karena ada transaksi walaupun itu belum sampai ending, belum sampai akhir. Nah, sehingga kalau kita hanya bicara historical cost itu secara klasik, seperti tujuan awal, maka ketika transaksi itu belum selesai, maka kita belum bisa melaporkan. Nah ini, padahal ternyata sekarang tidak. Untuk melaporkan itu belum tentu harus selesai semua. Bisa jadi segala sesuatunya itu masih di tahap awal. Tapi karena itu sudah harus dilaporkan, berarti harus ada pertanggungjawaban. Sehingga historical cost tidak bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang harus terjadi secara penuh. Kadang terjadi secara parsial jika sudah sudah dilapor. Nah, oleh karena itulah beberapa hal itu kemudian menjadi faktor yang mengubah tujuan awal akuntansi. Nah, ceritanya begitu. Kalau tadi awalnya itu hanya sebagai sebagai bahan pertanggungjawaban, maka kemudian gara-gara hal tersebut harus bergeser ke decision making. Ya, jadi tidak lagi hanya bisa berada di decision influence, hanya untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan saja. Tetapi harus decision making, membuat keputusan. Nah, jadi artinya sesuatu yang memang menjadi orientasi di masa yang akan datang. Karena keputusan itu pasti akan berdampak bukan hanya sekedar penyampaian informasinya saja, tetapi juga akan berdampak pada hasil yang akan, ya, dalam konteks ini adalah akan. Jadi sesuatunya itu belum atau masih future akan terjadi yang belum terlaporkan. Nah, sehingga masuk ke dalam decision making, ambil keputusan. Contoh begini, ketika harga jual di luar sana untuk bahan baku itu naik, apakah akan menyebabkan harga jual produk kita ke pasar juga naik? Maka harus diambil keputusan, naik atau tidak. Nah, untuk bisa mengambil keputusan naik dan tidak, itu kan tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Oh iya, bahan bakunya naik, berarti harga jual harus naik. Oh, bahan-bahan yang lain, pembantu juga naik. Oh, tenaga kerja juga naik, berarti harga jual harus naik. Oke, secara kontekstual memang benar, tapi kan tidak selamanya mengambil keputusan untuk menaikkan harga jual itu selalu hanya berorientasi pada cost yang pasti seperti itu. Karena apa? Cost yang lain juga masih banyak gitu loh. Kemudian pengendalian cost, pengendalian biaya operasional, itu juga harus kita lihat. Nah, tahunya dari mana? Bagaimana pengendalian operasionalnya? Dari mana? Ya, tahunya dari laporan keuangan. Bisa dipakai sebagai data untuk mencoba menentukan keputusan tentang kenaikan harga jual. Jadi tidak hanya sekedar melihat dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, ini perkembangan tujuan akuntansi yang lebih jauh, sehingga konteks ke depan akuntansi itu tidak sekedar hanya mencatat angka loh ya. Tidak. Kalau akuntan, ya memang tujuannya hanya sekedar melaporkan. Tetapi lebih jauhnya lagi, melaporkan itu kan harus dimulai dengan sebuah tujuan. Bukan sekedar nyatet, bukan sekedar input, bukan sekedar ngisi seperti kita belajar
laporan pengantar akuntansi. Tidak. Ya. Makanya kita kembali lagi ke struktur kemarin, ketika memang semula harus dimulai dari tujuan, maka sebelum kita melakukan harus jelas dulu tujuannya kemana, untuk apa. Nah ini tadi karena apa? Kita sudah harus bergeser ke decision making, bukan hanya decision usefulness. Nah, oleh karena itu beberapa dasar ya, namanya ambil keputusan, itu harus punya dasar yang jelas. Dasar yang jelas itu apa? Ya beberapa teoritis, beberapa keputusan, kebijakan, aturan, metode yang sudah ada, yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga formal yang mengatur tentang akuntansi itu sendiri. Jadi mohon maaf, saya ngambil IAI itu mungkin di event yang terakhir ya. Di event yang awal saya selalu memunculkan lembaga yang internasional dulu, atau mungkin lembaga yang mendahului perumusan dari teori akuntansi itu dulu. Makanya sering saya pakai AAA itu, American Accounting Association, yang mana nanti akan dilihat dari laporan yang diterbitkan atau aturan yang diterbitkan oleh AAA itu, yang disebut dengan nama Statement of Basic Accounting Theory, ASOBAT disingkatnya. Ya, jadi AAA yang kemudian membuat laporan atau membuat standarisasi atau membuat ketentuan yang disebut dengan nama ASOBAT, Statement of Basic Accounting Theory. Jadi ini adalah paradigma mendasar yang mana digunakan sebagai dasar awal dalam membuat sebuah pemahaman terkait dengan teori akuntansi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tujuan. Kalau kita melihat dari ASOBAT tadi tujuannya apa? Kalau yang saya sebut tadi kan secara umum saja. Nah, sekarang kita coba mulai mendasari pada sebuah aturan yang diterbitkan oleh lembaga formal internasional. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk identifikasi dari lingkup keputusan kritis dan penentuan tujuan. Jadi mohon maaf, ini sudah saya terjemahkan ke bahasa aslinya, nanti ya silahkan dicek sendiri ya. Misalkan di APB Statement nomor 4, cari aja di Google, banyak. Nanti muncul bahasa aslinya. Tapi yang saya sampaikan di sini yang sudah terjemahkan aja, biar mudah dipahami. Penggunaan sumber daya yang terbatas. Kenapa kok disebut terbatas? Ya karena semua yang kita kelola itu ada asalnya, di mana di dalam asal itu, kalau kita lihat neraca artinya pasifa ya, itu ada nilai nominal yang baku, nominal yang pasti. Hutangnya berapa, modalnya berapa, itu kan pasti. Nah, itulah yang disebut dengan nama terbatas. Sumber dayanya itu tidak kemudian kalau habis, kemudian datang lagi, habis, datang lagi, tidak. Karena yang kita kelola ya hanya itu. Makanya disebut dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, nanti harus masuk ke dalam sebuah pengerahan dan pengembalian sumber daya, baik itu yang manusia maupun sumber daya bahan ya dalam satu organisasi. Manusia sudah jelas ya sumber dayanya, yaitu kemampuan dalam memahami transaksional. Nah, di sini loh yang dituntut dari orangnya. Jadi orang itu tidak sekedar dituntut untuk bisa memahami bagaimana cara membuat. Ya, sebagai standar dasarnya itu. Tetapi kemudian harus lebih lagi berkembang untuk memahami bagaimana memunculkan informasi pada transaksi-transaksi yang ya mungkin belum sering ada. Nah, oleh karena itu kan dituntut orang yang paham kan. Oh, ini masuk kategori transaksi apa toh? Pengakuannya bagaimana sih? Relevansinya dengan laporan keuangan nanti seperti apa? Jadi itu harus kita kuasai. Dan juga sumber daya bahan. Bahan itu berarti sumber daya yang nanti mendukung aktivitas operasional itu dari berbagai jenis keputusan yang sudah kita ambil. Nah, itu namanya sumber daya bahan. Oke, contohnya apa? Contohnya ya kas, katakanlah kita anggap begitu. Kalau memang kas kita itu banyak yang berputar, masuk ke dalam piutang, masuk ke aktiva, maka kita tidak boleh kemudian mengasumsikan operasional itu didanai dalam waktu yang dekat. Oh ini biar didanai nanti tanggal 1, yang ini tanggal 3, yang ini tanggal 5, itu terlalu dekat. Kenapa? Karena perputaran pada posisi yang dekat itu belum lagi balik ke kas. Nah kalau begitu nanti yang dipakai untuk mendanai dari mana?
Kalau kasnya terbatas, nah ini jadi harus kita kendalikan juga sumber daya bahannya supaya efektif. Dan yang ketiga kemudian melakukan tugas custodianship. Custodianship itu kalau diartikan ya penyimpanan ini ya. Penyimpanan itu bukan kemudian didelik, disinggah, bukan ya. Artinya gini, lebih mengarah ke dalam manajemen pencatatannya. Bagaimana sih namanya sumber daya itu kemudian ketika kita catat, bisa kita gunakan secara bertahap dalam posisi nanti tidak akan sampai kehabisan. Ya, bicara nilai menghemat, mengecer, kemudian mengendalikan supaya tidak sampai kehabisan. Kas tadi misalkan, kalau tahu kasnya itu kecil, kemudian perlu kas lagi dalam jangka pendek, gimana nanti kita bisa memenuhi kas? Karena kita tidak bisa mengharapkan kas itu hanya dari pendapatan, bisa jadi dari yang lain. Makanya kemarin kita bahas tentang pasar uang, nah, supaya apa? Supaya mewujudkan kas dalam bentuk konversi yang setiap saat bisa dicairkan. Nah itu, insya Allah kemarin sudah ini beberapa, oke, nah, ulang lagi aja ini. Kemudian yang keempat adalah memperlancar fungsi sosial. Yaitu apa? Supaya komunikasi antar pihak itu bisa tidak ada kendala. Ya, itu kendala fungsi sosial yang nanti harus kita perlancar. Nah, oleh karena itulah nanti kita akan membagi ada 2 tujuan ya. Untuk APB Statement nomor 4, insya Allah 2 pertemuan yang lalu ini juga sudah saya jelaskan ini. Yang pertama tujuan pokok, yang kedua tujuan khusus. Cuman saya belum mengarahkan ke sini. Nah, sekarang saya detailkan. Yang disebut tujuan pokok itu kan memang yang harus ada. Sehingga fungsinya adalah menyediakan informasi yang kuantitatif. Nah, yuk angka-angka itu, kas masih berapa? Nggak bisa kalau informasinya kualitatif, kasnya masih banyak. Nggak bisa. Kalau bicara tentang kas, ya masih berapa? 1 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, itu harus jelas gitu. Kalau banyak itu kualitatif yang sulit untuk dipahami. Gitu ya. Nah, sehingga di sini benar-benar harus mampu. Nah, supaya mampu apa? Supaya mampu harus ya disajikan dalam bentuk satuan uang. Karena kalau dengan satuan uang akhirnya kita bisa memahami itu masih banyak benar atau masih tinggal sedikit. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa nanti kita akan mengambil keputusan itu benar-benar support. Gitu ya. Nanti kalau kita mengambil keputusan kemudian ternyata tidak support gara-gara jumlahnya yang tidak pasti, ya repot ketika memprovisi di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, itu tujuan pokok. Jadi benar-benar harus memberikan informasi yang bisa diterima secara logika akal pikiran seseorang. Nah, supaya mudah itu biasanya harus bersifat kuantitatif. Nah, seperti itu. Itu tujuan pokok. Sedangkan tujuan khusus, ya khusus itu berarti spesifik. Spesifik itu mengarah kepada kepentingan yang jelas. Jika memang kepentingannya itu adalah sebuah kewajaran laporan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU gitu ya, atau JEP bahasa aslinya, maka ada 3 hal yang harus kita pahami dan memang menjadi tujuan khusus tadi. Ini tujuan khusus supaya terstandar gitu aja ya. Yang pertama adalah membuat informasi terkait dengan financial position, posisi keuangan. Nah, posisi keuangannya seperti apa? Yang disebut posisi itu artinya adalah tempat dari kepemilikan uang dan wujud dari uang itu yang dalam laporan. Ya, makanya kalau kita bicara tempat itu seringkali kita melihat aktiva. Oh, tempatnya ada di kas. Ya kan? Tempatnya ada di aset tetap. Nah, jelas itu posisinya. Nah, sedangkan yang kedua adalah dari mana dana-dana itu tadi berasal, masuk di posisi pasifa. Oh, berasal dari hutang, berasal dari modal. Masuk ke posisi pasifa. Nah, itu adalah financial position. Nah, standarisasi untuk menyusun pasifa dan aktiva di dalam neraca itu nanti harus sesuai dengan PABU. Ya, harus sesuai. Jadi tidak boleh kemudian menyusun hanya sesuai dengan jumlah angka yang ada di dalam masing-masing. Nah, kalau tidak sesuai dengan PABU nanti tidak cocok. Kemudian yang kedua terkait dengan hasil usaha, result of operation. Nah,
Bagaimana kita menyajikan secara wajar di situ? Ya berarti harus dimulai dari jumlah pendapatan kotor. Kemudian dikurangi HPP, ketemu pendapatan bersih. Ya toh? Kemudian dikurangi lagi tentang beban-beban. Ya. Nah, akhirnya muncullah keuntungan yang diterima dalam satu unit usaha tersebut dalam suatu periode. Nah, sehingga kita bisa munculin itu di dalam laporan laba rugi. Nah, itu kondisi yang memang khusus harus ada, jadi mengarahkan ke informasi dalam laporannya. Dan yang ketiga adalah perubahan lain. Perubahan lain itu bisa flow-nya, berarti kalau kita bicara flow, nanti masuk di laporan cash flow, harus cash, atau perubahan modalnya. Nah, inilah yang mendasari laporan keuangan nanti akhirnya memunculkan 5 jenis laporan. Ya, ada neraca yang karena harus membackup posisi keuangan, ada laba rugi karena harus membackup hasil usaha, ada perubahan arus kas dan perubahan modal yang membahas tentang perubahan lain. Dan satu lagi sebenarnya itu adalah informasi, yaitu catatan atas laporan keuangan. TALK itu sebenarnya bukan laporan keuangan, bukan, tetapi informasi yang membantu dalam memahami laporan keuangan. Nama juga catatan. Nah, itu adalah tujuan khususnya. Oleh karena itu, Anda harus tahu bahwa kenapa kok muncul neraca, kenapa kok muncul laba rugi, dan yang lain. Nah, karena memang dimulai dari kondisi seperti tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke APB statement. APB statement nomor 4. Bahwa tujuan umum dari sebuah laporan keuangan itu ada 4 hal. Sekali lagi kita bicara tujuan ya. Kalau kita bahas narasinya di pengertian akuntansi, tujuannya kan hanya satu, untuk mengambil keputusan. Digunakan oleh pihak-pihak yang akan mengambil keputusan. Oke, memang betul narasi awalnya begitu secara utama. Makanya itu tadi menjadi tujuan pokok. Makanya kemudian dipecah menjadi tujuan khusus juga. Nah, sekarang ada lagi tambahan yaitu tujuan umum. Umum itu artinya generate. Jadi bisa berlaku untuk siapapun yang ada relevansinya dengan informasi keuangan itu. Sehingga yang pertama adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kata kuncinya dapat dipercaya. Nah, sekarang apa indikator bisa dipercaya itu? Nah, ini yang harus kita pahami. Karena apa? Kembali lagi ke pengertian dasar bahwa usaha tadi dikelola oleh manajemen yang mana tidak melibatkan pemegang saham atau pemilik usaha. Tidak melibatkan pemegang saham yang entah di mana yang mengelola dari usaha itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempercayai bahwa informasi yang disampaikan oleh manajemen tadi benar? Nah, ini yang harus kita pahami bahwa salah satu tujuan umum dari laporan keuangan memang harus dapat dipercaya, sehingga sebagai accounting harus bisa memunculkan informasi yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi mengenai perubahan aktiva neto yang timbul akibat operasi perusahaan dalam mencari laba. Perubahan aktiva neto, apa sih aktiva neto? Aktiva bersih. Aktiva bersih itu adalah aktiva yang memang langsung berkaitan dengan penerimaan pendapat. Ya, contohnya apa? Lebih sering ada di aset tetap aktiva netonya. Yaitu aset tetap yang sudah dikurangi dengan depresiasi. Nah, di sini sehingga kita harus munculin yang namanya total aktiva tetap berapa di masing-masing kelompok, biaya penyusutannya itu berapa per tahun, akumulasi depresiasinya berapa per tahun. Kenapa? Ya karena itu nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan dari aktiva neto. Yang mana di dalam harga perolehan pertama kali sebuah aktiva katakanlah nilainya 500 juta. Dalam waktu 4 tahun berjalan aktiva itu nilainya tinggal 200 juta. Sehingga kemana yang 300 juta? Nah itu harus muncul
Apakah itu akumulasi depresiasi atau mungkin sebagai biaya depresiasi. Nah, ini maksudnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi keuangan untuk membantu pemakai dalam menakar potensi. Semester lalu kita belajar analisis laporan keuangan. Mungkin sebagian dari kelas ini ada yang dengan saya. Nah, di dalam analisis laporan keuangan itu, kita mencoba memahami data laporan keuangan untuk menyimpulkan tentang kinerjanya dalam kategori sehat atau tidak, dan kemungkinan kalau punya kinerja yang seperti itu, apa hal-hal yang bisa dihasilkan untuk periode pengelolaan yang akan datang. Nah, itu menaksir potensi namanya. Nah, oleh karena itu, informasi yang harus kita analisis itu kan harus akurat. Karena kalau informasinya aja nggak akurat, ya hasil analisisnya pasti tidak valid, kan begitu. Nah, itu yang disebut dengan menaksir potensi yang bersumber dari informasi keuangan. Harus bisa digunakan. Kemudian yang keempat adalah mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan yang relevan untuk mengambil keputusan. Nah, karena apa? Karena ada beberapa hal yang munculnya itu di CALK. Misalkan apa? Kepemilikan manajerial, misalkan begitu. Laporan keuangan tidak bisa memunculkan kepemilikan manajerial di dalam informasi yang ada di masing-masing elemen. Tidak bisa. Tetapi baru bisa kalau kita lihat dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti itu. Jadi kepemilikan manajerialnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibanding dengan kepemilikan institusionalnya misalnya. Nah, oleh karena itu, beberapa informasi yang tidak bisa disajikan, apalagi yang tidak bisa dikuantifikasi dalam rupiah, itu muncul di CALK. Nah, oleh karena itulah, berdasarkan APB Statement nomor 4 ini, maka nanti ketika kita akan membuat laporan keuangan harus sadar bahwa ada beberapa tujuan kualitatif. Nah, ini lebih mengarah ke yang lebih spesifik lagi ya. Ini tadi sudah umum. Sekarang mengarah lagi ke tujuan kualitatif. Ingat, kualitatif, bukan kuantitatif. Beda. Kalau kuantitatif itu adalah tujuan yang berdasarkan dari nilai rupiah yang disajikan dalam laporan keuangan. Misalkan tadi kas 10 juta. Tujuannya adalah untuk menambah biaya operasional yang harus didanai langsung. Kalau kasnya 10 juta cukup atau tidak, nah itu kita bisa pastikan. Karena kita bisa mengambil dari data kas. Itu adalah tujuan kuantitatif. Tapi ada juga tujuan-tujuan lain yang tidak bisa terwujud dalam angka informasinya itu. Yang disebut dengan nama tujuan kualitatif. Ada 7 hal menurut APB Statement nomor 4 yang menjadi tujuan kualitatif dari laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Ada penjelasannya. Nah, kita baca di situ aja. Relevan itu artinya apa? Ya sesuai dengan data awal. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memilih informasi itu yang akan kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang memang logis atau apa ya istilahnya sesuai lah dengan kondisi yang terjadi. Contoh kejadian pandemi ini, COVID-19. Kemudian kita coba cek, mayoritas usaha itu mengalami penurunan pendapatan. Katakanlah adalah jasa travel. Mayoritas jasa travel itu jatuh semua pendapatannya karena banyak orang yang tidak menggunakan jasa travel. Takut berpergian. Tetapi kemudian ketika di tahun 2020 itu pendapatan kok malah naik, ya itu perlu kita telusuri lebih jauh. Gitu. Apakah itu pasti salah? Ya belum tentu sih sebenarnya. Makanya lebih kita telusuri jauh. Kenapa kok secara umum itu pendapatan turun, tetapi di sini malah pendapatan naik?
dalam kondisi pandemi. Apakah memang informasinya kurang relevan, ataukah sebenarnya memang seperti itu, sudah relevan? Nah, relevansi itu tidak bisa dimunculkan dalam sebuah angka. Oh, ini pasti relevan, karena nilai labanya naik. Oh, nggak bisa. Karena relevansi itu harus kita cross-check dengan data awal. Oke, coba kita telusuri transaksionalnya. Apakah memang pendapatannya sebesar itu? Nah, jangan-jangan pendapatannya itu besar, laba itu tinggi, gara-gara mobil travelnya dijual semua. Ya kan? Bisa kan? Asetnya itu dijual semua, saya tetap. Karena memang nggak ada yang nyewa. Jual aja semua. Jualin kabeh. Akhirnya kan kasnya naik. Kasnya jadi tinggi kan? Ya bersumber dari mana? Pendapatan dari penjualan aset tetap. Nah, tapi kalau kemudian itu dipakai sebagai pendapatan, kemudian dipakai untuk pengurang laporan laba rugi, kemudian menghasilkan laba, ya itu berarti tidak relevan. Kenapa? Karena pendapatannya bukan dari pendapatan operasional, tapi dari pendapatan non operasional. Dan itu bahaya gitu ya. So, yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dapat dimengerti. Ya, dapat dimengerti. Artinya dapat dimengerti apa? Bahwa informasi itu tidak hanya digunakan oleh pihak yang membuat laporan keuangan saja. Ya, akuntannya ngerti, manajemennya ngerti, pimpinannya ngerti, karena terlibat. Coba pikir, pemegang saham, pemilik modal, banyak yang nggak terlibat. Kalau kita membuat laporan sesuai dengan apa yang kita pahami saja, apa yang kita inginkan saja, kemudian informasi itu kita sampaikan ke pemegang saham, dan dia tidak bisa memahami maksud dari informasinya, itu artinya belum belum sesuai dengan tujuan umum. Ya, karena tujuan umumnya kan dapat dimengerti, dan mereka tidak mengerti karena apa? Informasinya tidak standar, tidak berdasarkan dari standarisasi akuntansi yang benar, sehingga yang ngerti hanya yang buat saja. Nah ini tidak boleh. Oleh karena itu nanti kalau kita tidak paham terkait suatu transaksi, di mana tidak pahamnya itu karena memang informasinya tidak sesuai standar, maka itu kita bisa sampaikan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan ini belum belum sesuai. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah daya uji. Daya uji itu artinya laporan itu benar-benar sudah lolos dari berbagai macam kebutuhan semua pihak yang akan mengambil keputusan. Ya, artinya uji itu bukan kok kemudian diuji pakai ujian apa, akuntannya kemudian kayak ujian UTS UAS, itu bukan gitu ya. Tetapi laporan itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang tadi saya jelaskan berdasarkan beberapa tujuan tadi, yang mana kemudian hasilnya itu benar-benar bisa mendasari sebuah keputusan. Dan keputusan yang diambil itu tepat. Perkara hasilnya itu berhasil atau tidak itu urusan belakang. Karena yang penting itu bahwa pengambilan keputusannya tepat dulu. Ya, kalau sudah tepat, kalaupun nanti belum berhasil, berarti ya memang ya ada sesuatu yang kurang pas. Tapi minimal bukan dari informasinya yang kurang pas. Tapi mungkin hanya dari asumsinya yang mungkin kurang pas. Nah itu artinya punya daya uji. Kemudian yang keempat adalah netral, artinya apa? Tidak memihak, jelas. Nggak boleh kemudian buat laporan keuangan itu hanya memihak pemegang saham saja, memihak investor saja, memihak pemerintah saja, memihak manajemen saja, nggak boleh. Satu informasi laporan keuangan itu harus bisa digunakan oleh semua pihak yang nanti membutuhkan informasi. Ya, variability namanya itu. Jadi satu informasi laporan itu bisa dipakai untuk semua pihak yang nanti membutuhkan informasi. Jadi tidak boleh, oh ini cocoknya hanya untuk manajemen saja, ini cocoknya hanya untuk pemegang saham, tidak bisa begitu. Jadi memang harus netral. Dan yang kelima adalah timeline, tepat waktu. Ya, tepat waktu. Artinya apa? Ya kalau memang kita katakan itu ditutup 31 Desember, ya paling tidak Januari itu laporan sudah harus publish. Ya. Dan semua transaksinya ya transaksi berakhir 31
Biasanya transaksi yang masuk tanggal 2 Januari, 3 Januari ya masuk ke tahun berikutnya. Apapun itu yang terjadi. Sehingga di situ mungkin kalau memang belum selesai muncullah piutang. Semua yang ada pembayaran di muka itu nanti kekurangannya akan muncul sebagai piutang. Nah, oleh karena itulah beberapa hal yang menjadi tujuan kualitatif ini benar-benar harus kita sadari bahwa keberadaannya itu juga muncul menjadi sebuah tujuan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Kemudian yang keenam adalah daya banding. Ya, daya banding. Artinya apa? Di ALK kemarin kalau ikut saya pernah saya jelasin bahwa kita bisa menganalisis perbandingan antar tahun dan menganalisis perbandingan antar usaha sejenis. Kalau antar tahun itu dipakai untuk melihat bagaimana potensi perkembangan dari usaha yang kita lakukan. Karena kalau tidak kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka potensi perkembangan kita tidak akan kelihatan. Selain itu juga dipakai untuk menghitung rasio, karena rasio pasti membandingkan satu elemen dengan elemen yang lain. Supaya apa? Supaya setidaknya informasi yang kita terima terkait dengan elemen itu akurat. Gitu. Karena sudah kita bandingkan dengan yang elemen lain. Nah, itu yang disebut daya banding. Kalau nggak bisa dibandingkan, ya berarti belum sesuai dengan tujuan kualitatif ini. Ya, jadi laporannya hanya sebatas untuk laporan pribadi. Kemudian yang ke-7 ya, salah itu yang lengkap. Nah, informasinya harus lengkap. Lengkap itu apa? Mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemakai. Nah, sekarang kebutuhan pemakai itu apa? Ya kalau kita tanya satu-satu ya semuanya beda. Yang disebut kebutuhan pemakai itu ya tadi kondisinya untuk ngambil keputusan. Tapi informasi apa yang dipakai untuk ngambil keputusan? Ya kita harus standar. Kembalikan ke standarisasinya. Kalau standarisasinya ada 5 laporan keuangan ya itu yang harus kita sepakati bersama. Bahwa kelengkapan sebuah informasi itu jika kelima laporan keuangan itu bisa dimunculkan. Nah itu adalah sebuah tujuan kualitatif. Oke, kemudian beberapa tujuan tersebut ya akhirnya mengerucut menjadi sebuah informasi yang ditulis dalam sebuah standarisasi SFAC. Ya, SFAC itu adalah sebuah standar yang diterbitkan oleh FASBI. Ya, oke, sekarang sudah tiga lembaga dan 3 standar loh ya yang kalian harus tahu. Pertama di Indonesia saja lembaganya namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang kemudian standarnya namanya PSAK atau pendelanya namanya SAK. Satu, 2. Tadi kita kenalkan ada American Accounting Association, AAA. Yang punya standar yang namanya Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT tadi. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, kita punya lembaga yang namanya FASBI, Financial Accounting Standard Board. Ya. Yang mana dia punya standar yang namanya SFAC. Nah, kalau FASBI itu unik karena standarnya tidak hanya satu, tapi juga ada yang namanya SFAS. Ya, apa bedanya? Ya bedanya di huruf C sama huruf S. Kalau SFAC tadi adalah Statement of Financial Accounting Concept, jadi dia masih draft gitu ya. Ya kemudian setelah disahkan oleh FASBI menjadi SFAS, Statement of Financial Accounting Standard. Nah, tapi walaupun dia masih konsep, itu sudah bisa digunakan sebagai sebuah dasar. Ya. Di mana di sini kita ambil untuk dasar menentukan tujuan pelaporan keuangan secara akumulatif. Kalau tadi masih ada standar pokok, tujuan pokok, ada tujuan khusus, ada tujuan umum, ada tujuan kualitatif, maka tujuan itu kemudian kita akumulasi menjadi tujuan berdasarkan SFAC.
Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat. Itu kata kuncinya sih memang harus kita kuasai. Bermanfaat bagi investor dan kreditor dalam membuat keputusan yang rasional. Sederhana kalimatnya, tetapi ketika nanti sudah terjadi sebuah case, maka kita harus bisa mengurai maksud dari tujuan ini menjadi sebuah informasi. Nah, sekarang laporan keuangan itu sudah rasional atau belum? Nah, sekarang bagaimana untuk menilai rasionalitasnya? Ya harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan itu punya tujuan kualitatif? Kita buktikan itu sesuai dengan tujuan umum, tujuan pokok. Nah, makanya kita harus kenal dulu mulai dari tujuan-tujuan yang ada tadi. Sehingga dari situlah nanti kita bicara tentang rasionalitas. Oke, jadi cara berpikirnya begitu ya, karena di teori akuntansi itu Pak Arif tidak minta dihafalkan, tidak. Tetapi diminta untuk dipahami, karena itu adalah sebuah jalan untuk menyelamatkan seorang akuntan itu ketika menghadapi sebuah masalah. Ya, masalah. Nah, di situ. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang membantu investor kreditor dalam mengevaluasi jumlah, saat, dan ketidakpastian dari penerimaan kas di masa mendatang yang berasal dari dividen atau bunga. Sehingga aliran kasnya itu harus bisa memberikan informasi yang bisa membantu pemakai untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang. Cash flow. Cash flow kita kenal, ada arus kas dari aktivitas. Nah, ya, coba diingat-ingat tertuju. Aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Oke, nah sekarang kita harus tahu aktivitas operasional itu yang mana, pendanaan yang mana, investasi yang mana. Nah setelah kita tahu sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor itu, misalkan. Oh, kalau investor usahanya dengan aktivitas investasinya. Oke, berarti kita harus bisa memberikan penjelasan terkait dengan informasi investasi dalam usaha itu. Oh, kreditor terkait dengan pendanaannya. Oke, kita harus bisa memberikan informasi atas pendanaan di usaha itu. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang harus kita pahami. Ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi. Ya, sumber ekonomi itu lebih mengarah ke sumber daya manusia dan sumber daya bahan atau alam tadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan informasi itu? Muncul di mana sumber-sumber daya itu? Nah, oke, coba nanti dipikirkan. Pak Arif tidak menyampaikan dulu, tapi harus dipikirkan. Nah, kalau pemikirannya nggak ketemu baru tanya, silahkan. Ya. Kalau nggak tanya dianggap sudah paham. Kenapa? Karena memang ini terkait dengan relevansi pemakaian keseharian di dalam penyusunan laporan keuangan. Keempat, memberikan informasi hasil usaha. Oke, informasi hasil usaha ada di laporan apa? Ya, kita harus tahu dulu minimal laporannya apa. Kemudian bagaimana kita bisa membangun laporan hasil usaha. Kita mau memunculkan hasil usaha yang seperti apa? Muncul seperti itu. Kemudian menyediakan informasi penerimaan dan pemakaian kas. Ya, tapi penerimaan dan pemakaian bukan dalam posisi perputarannya, tidak. Tapi pemakaian dan penerimaan yang berorientasi pada likuiditas. Jadi kita harus pahami atau kembali lagi ke rasio likuiditas. Apa yang dibutuhkan untuk memberikan keputusan pada sebuah perhitungan rasio likuiditas. Itu harus kita sajikan. Nah, itu kembali ke sana. Keenam, menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan keuangannya kepada pemegang saham dan pemakai sumber ekonomi lain. Karena pemegang saham itu memang di luar. Taunya dia hanya membuat klaim investasi. Ketika uang itu sudah masuk, maka kan manajemen yang akan mengelola. Gitu. Nah, yang jelas pastilah yang namanya pemilik dana itu akan bertanya, lek mau ngelola piye? Nah, cara ngukur pengelolanya banyak sekali metode yang bisa dipakai.
Sehingga mereka punya keyakinan ketika diukur pakai metode itu bagus, berarti pengelolaannya itu bagus. Misalkan seringkali kalau di penelitian-penelitian skripsi itu pakai RGEC, ya, risk profile, good corporate governance, earning, capital, nah, RGEC seperti itu. Nah, itu metode ukur untuk menilai kinerja. Karena apa? Karena asumsinya kalau nanti sumber-sumber bagus, berarti investasi yang dilakukan di usaha itu bagus juga. Sehingga apa? Sehingga dianggap pengelolaannya sudah benar. Nah, walaupun nanti kemudian keputusannya mau tambah investasi lagi, ya itu sudah selanjutnya. Nah, karena kita tahu sebagai accounting itu harus menyediakan informasi seperti itu, ya maka kita harus masukkan informasi-informasi itu. Oke, jadi kesimpulannya sih sebenarnya sebagai seorang akuntan itu tidak sekedar hanya mencatat apa yang akan kita catat. Tidak. Tetapi mencatat sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak yang akan menggunakan untuk mengambil keputusan. Makanya kita harus tahu dulu, dia itu butuh apa? Dia mau mengambil keputusan apa? Nah, sehingga kita sajikan informasi-informasi seperti itu. Nah, kenapa? Ya, bagaimanapun juga namanya pemilik itu adalah menguasai semua aspek. Dia hanya tidak mengelola saja. Oleh karena itu, ya memang tugas kita sebagai accounting harus menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, berkaitan dengan apa yang memang harus kita sajikan, dengan berbagai dasar tujuan-tujuan tadi, maka kita juga harus sadar diri. Kita sebagai accounting maksudnya ya, harus sadar diri bahwa tidak semua yang diinginkan oleh pemakai, pemilik dana, atau pengguna informasi kita itu bisa kita penuhi. Ya, tidak semua bisa kita penuhi. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, bukan berarti kita tidak mau ya, atau menyembunyikan, bukan. Tetapi karena memang di dalam akuntansi itu juga sebuah ilmu toh. Semua ilmu itu punya yang namanya keterbatasan. Nah, di akuntansi itu juga sama. Dia juga punya banyak keterbatasan. Tetapi keterbatasan yang dipengaruhi karena karakteristik transaksinya atau sifat-sifat dari pelaporannya. Oke, jadi seperti itu. Contoh, kalau di anggaran kita bisa bikin proyeksi, di laporan keuangan bisa bikin proyeksi nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena kalau anggaran itu bicara tentang suatu kejadian yang akan datang yang telah didanai dengan nilai sekian, sehingga kita bisa bikin proyeksi. Misal, kalian nanti lulus. Kemudian setelah lulus, kalian tuh disiapkan modal sebesar 1 miliar untuk bikin usaha. Nah, itu anggaran. Sehingga proyeksinya adalah, apakah kalian nanti jadi pengusaha atau tidak? Ya jelas jadi. Sudah dicepak nih modal segitu dan ada yang membantu untuk melakukan aktivitas usaha kok. Tetapi kemudian begini, dibalik. Anda sudah lulus. Biaya yang kalian keluarkan untuk membayar di Unmu ini habis besar 30 juta. Berdasarkan 30 juta itu nanti Anda bisa nggak jadi pengusaha? Ya nggak bisa. Karena apa? Uang 30 juta adalah historical report. Sesuatu yang memang sudah kita gunakan hanya untuk mengambil gelar sebagai seorang sarjana ekonomi. Tetapi kemudian apakah sarjana ekonomi itu bisa kalian pakai menjadi pengusaha? Ya belum jelas, belum tentu. Nah, itu ya. Jadi ingat, ada suatu keterbatasan yang memang mendasar ada di dalam situ. Sehingga ketika permintaan dari pihak pengguna atau pemilik, investor, kreditor atau yang lain, siapapun itu, kok tidak lazim, tidak logis, tidak sesuai dengan konteks kemampuan dari akuntansinya itu sendiri, ya katakan itu tidak bisa dipenuhi. Jadi jangan memaksa karena tujuannya itu harus memberi informasi, maka apapun yang diminta harus dipenuhi. Nanti dulu, nggak begitu juga ya.
Ya kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu, ya sampaikan. Nggak mampunya itu karena keterbatasan. Keterbatasan apanya? Bisa keterbatasan konteks akuntansinya seperti yang Pak jelasin tadi. Bisa juga keterbatasan kalian sebagai akuntannya yang memang belum menguasai sampai sejauh itu. Nah, itu harus kita sadari dan kita sajikan. Ya. Kemudian yang kedua, general purpose. Jadi financial statement itu sifatnya general. Ya. Purpose-nya atau tujuannya itu general. Nggak ada. Karena apa? Karena kita harus netral. Nggak boleh memihak satu pihak. Nah, karena nggak boleh memihak, maka general purpose. Satu laporan keuangan itu harusnya bisa dipakai untuk membuat beragam keputusan. Enggak kok kalau keputusannya untuk investasi laporannya ini, keputusannya untuk utang itu laporannya ini, keputusannya untuk harga jual itu laporannya enggak bisa begitu. Ya, karena sifatnya general, semua laporan ya sudah kita sajikan. Maka dari itu untuk membuat keputusan harus dianalisis. Analisis harus ada metode. Salah satunya adalah rasio. Rasio dipakai untuk menganalisis sesuai dengan kebermanfaatan masing-masing rasio. Nah, itu loh maksudnya. Sehingga satu laporan keuangan bisa dianalisis pakai 4 rasio sekaligus. Apa? Sifatnya general. Nah, itu ya. Nah, keterbatasannya di mana? Kalau sifatnya general, itu tadi kan tidak bisa menyajikan hanya satu spesifikasi saja. Nggak bisa. Aku minta laporan keuangan yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan investasi jangka pendek. Ya nggak bisa. Ya laporannya ya itu. Mau dipakai untuk menaikkan harga jual, ya itu. Sama, laporannya jadi satu. Ya, jadi nggak bisa kemudian, nggih Pak, nggih tak gekne sik, gekne. Gekne sik piye? Nggak ada kok. Nah. Ketiga, fundamentally related. Ya. Jadi sebuah financial statement, laporan keuangan, rata-rata ya mendasari pada suatu konsep yang dimulai dari tujuan dan prinsip. Mungkin ditambahi dikit dengan apa kemarin ya, di struktur itu mulai prinsip postulat ya. Ya, itu. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas di struktur itu ada prinsip, ada postulat, itulah yang disebut fundamentalinya. Jadi tidak boleh keluar dari aspek-aspek itu. Nah, sehingga kewajaran atau mungkin realitas logis dari laporan keuangan itu kalau mempunyai prinsip-prinsip yang memang sesuai dengan konteks bakunya. Kemudian yang keempat adalah classification. Ini daripada saya cerita, nanti aja deh. Ya, nanti langsung aja ke karakter ya. Yang keempat adalah classification. Klasifikasi itu pemetaan ya, atau pengelompokan. Makanya laporannya dikelompokkan jadi 5 lagi. Laporan akuntansi syariah ada berapa? Masih ingat? Ada 8 ya. 8 laporan keuangan. Loh, Pak, kok bisa 8 dari mana? Baca lagi nanti. Akuntansi syariah kita kan ya nggak normal. Jadi ya, mungkin ada yang belum terlaporkan, tersampaikan. Ini pelajari. Nah, oleh karena itu classification harus kita pahami ya, minimal di akuntansi keuangan lah ada 5 kemarin itu. Sehingga tujuan masing-masing itu harus jelas. Raca itu untuk apa sih? Laba rugi untuk apa? Nah, itu harus jelas seperti yang tadi saya jelasin. Summarization. Ya, summary. Resume. Ya, apa berarti? Ya. Kita harus bisa mengelompokkan semua kejadian transaksi yang terjadi selama 1 tahun itu ke dalam masing-masing classification of financial statement tadi. Ya. Mana yang dikelompokkan dalam neraca, mana yang harus dikelompokkan dalam laba rugi dan seterusnya. Jadi tidak boleh kemudian laba rugi dilapor ini bareng neraca gitu. Bahaya gitu kan. Nah, itu artinya kan tidak paham laporan. Nah, itu summarization. Measurement in terms of money. Makanya tadi saya katakan, laporan keuangan itu hanya bisa diakui keberadaannya. Rata-rata jika kita bisa berikan informasi secara kuantitatif dalam satuan uang. Sehingga ketika tadi saya katakan relevan itu tidak bisa dimunculkan dalam satuan uang. Makanya itu menjadi informasi kualitatif. Tetapi kalau kita bicara tentang sebuah informasi yang benar-benar lebih dipahami,
jika itu dilaporkan dalam satuan uang. Makanya measurement in terms of money itu lebih mudah dipahami. Sama seperti 1 juta. Kasnya berapa? 10 juta. Nah, 10 juta itu lebih mudah dipahami daripada kasnya banyak. Nah, gitu. Kasnya banyak. Itu lek memahami banyak. Sulit kan. Tapi lek memahami 10 juta itu kita bisa membayangin. Sehingga misalkan kita mau ambil keputusan bahwa kita butuh uang 5 juta. Kalau kas 10 juta itu kita bisa. Nah, tapi kalau kita mau ambil uang 5 juta dalam posisi jumlah kasnya itu banyak. Angel kan. Nah, inilah sebuah keterbatasan. Ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif itu in terms of money, kalau yang kualitatif ya memang harus kita sadari keberadaannya. Nah, karena apa? Ya karena memang semua harus terlaporkan berdasarkan sebuah measurement, pengukuran yang jelas. Oleh karena itu maka muncullah yang namanya metode. Karena masing-masing metode itu kemudian akan menghasilkan jumlah pengakuan atas pengukuran yang berbeda. Salah satu metodenya termasuk yang nomor 8 itu yaitu apa? Accrual. Kalau nanti kita pakai metode accrual, maka base dari measurement-nya itu akan beda jika kita akan gunakan cash. Nah, saya yakin semester 7 udah paham ini tentang perbedaan antara cash base dan accrual base. Nah, di sini. Kenapa? Ya karena memang kita harus punya sebuah dasar yang pasti. Kemudian yang ke-9 adalah estimated and judgment. Kenapa kok kita bicara estimated? Bukannya ini adalah historical cost. Kalau historical cost pakai estimated, nggak kayak anggaran. Anggaran memang estimated. Nah, bagaimana? Kita bicara estimated itu karena apa? Justru karena historical cost inilah maka kita tidak punya dasar yang dekat dengan future time. Kalau anggaran kan memang orientasinya ke depan, jadi dekat dengan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itulah maka beberapa hal harus kita buat estimasi. Ya kan? Supaya apa? Ya supaya ke depan kita tetap bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu bisa terus berjalan. Nah, kalau nanti salah gimana? Ya kita adjustment, gitu ya. Kita sesuaikan. Contohnya gimana sih? Nyewa. Iya kan? Nyewa. Kita sudah sepakati biaya sewa setahun 12 juta. Ketika kita melaporkan di bulan Januari, katakanlah Januari Desember ya periodenya. Kan nggak mungkin kita melaporkan langsung 12 juta itu. Iya kan? Memang awalnya kita sebut biaya sewa itu 12 juta pada kas. Tetapi kemudian kita adjustment untuk penggunaan biaya sewa itu dalam 1 bulan, Januari saja misalnya, di akhir Januari. Ya maka kita adjustment. Yang semula kita anggap sebagai biaya sewa pada kas, kemudian nanti kita adjustment. Sewa dibayar di muka pada biaya sewa. Nah, dari dasar itulah kemudian kita bisa memastikan bahwa semua laporan keuangan yang memang bergerak pada periodisasi yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi sudah kita lakukan di depan, seperti biaya sewa tadi kan semua dibayar di muka. Maka harus ada estimated adjustment. Estimatednya sewa itu berjalan terus sampai akhir masa sewanya. Nah, tidak bisa dipastikan. Nanti pindah atau tidak. Nah, gitu ya. Kemudian variability, tadi saya jelaskan sekilas bahwa memang laporan-laporan yang akan kita susun itu benar-benar menyesuaikan kondisi yang sebenarnya. Ya, tidak boleh fiktif lah. Ya boleh fiktif, tapi fiktifnya itu jangan keterlaluan. Yang jelas fiktifnya itu hanya sebagai pembelian atau penyelamatan aja. Nah, oleh karena itu realitas dari transaksi yang menjadi orientasi supaya laporan dapat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kemudian yang ke-11 adalah konservatisme. Ya, konservatisme. Konservatisme itu adalah sebuah prinsip kehati-hatian. Hati-hati dalam memilih metode yang tepat
untuk digunakan dalam mengakui sebuah transaksi. Persediaan misalkan. Kita tahu persediaan itu ada LIFO, ada FIFO, ada average kan. Terus pilih yang mana? Ya kemarin mana gitu aja Pak diterusin. Ya kalau karakteristik persediaannya itu tetap ya mungkin kita bisa lanjutin dari yang lalu. Tapi kalau karakteristik persediaannya itu kemudian berubah, berarti kan harus kita ubah metode. Dan kemudian mau ubah metode yang mana? Nah itu artinya memang harus kita pahami bahwa banyaknya metode itu bukan karena bertujuan untuk mempersulit, tapi justru untuk menentukan yang paling cocok atau paling dekat dengan situasi transaksi realnya. Itu konservatisme. Dan yang ke-12 adalah substance of a form. Substance itu isi ya, substansi, isi, form, bentuk ya. Jadi laporan keuangan itu lebih penting mengutamakan tentang maksud dari penyampaian informasi itu. Atau substansi itu kan berdasarkan dari tujuan toh. Yang paling penting adalah menyampaikan informasi di dalam transaksional itu untuk mengambil beberapa jenis keputusan tadi. Oleh karena itu bentuknya bisa beda-beda. Kalau nggak percaya coba lihat kembali data kalian yang dulu dipakai untuk MK ya, kalau yang pernah ikut saya, atau untuk analisis laporan keuangan yang minggu pertemuan kemarin, materi yang lalu. Ketika saya minta download laporan keuangan, gitu, jika kalian melihat laporan keuangan antar perusahaan itu bisa aja transaksionalnya beda-beda. Nah, karena apa? Dia nggak penting ada bentuk. Nggak seperti ketika kita belajar akuntansi pengantar gitu ya. Yang bentuknya mesti isinya aktiva lancar ini ya mesti kas, persediaan, piutang. Isinya aktiva tetap ya mesti tanah, gedung, bangunan, mesin, kendaraan, perabotan, peralatan. Isinya aktiva, isinya pasifa itu ya hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, modal sendiri, modal saham. Enggak harus begitu, karena memang itu kan bisa macam-macam juga kondisinya. Nah ya kan, makanya ya bentuk itu enggak penting, yang penting adalah isi. Mereka mau menyampaikan tujuan apa, ya itu yang menjadi orientasi, sehingga ketika bentuknya itu kemudian berubah atau beda dengan yang lain, enggak penting. Ya enggak apa-apa. Yang penting bentuk dasarnya masih sama, bahwa aktiva itu isinya raja itu isinya ya aktiva dan pasifa. Pasifa hutang dan modal. Laba rugi itu ya pendapatan dikurangi beban. Nah sama, cuma yang masuk kategori pendapatan itu apa, yang masuk beban yang mana, nah itu kan beda-beda dalam masing-masing usaha. Nah itu yang disebut substance of a form. Jadi kita tidak lagi bicara laporan keuangan itu dengan ngapal nih. Makanya saya sering bilang, nggak usah ngapal nih, apalagi jurnal. Karena apa? Jurnal tidak dihafalkan. Karena substance dari jurnal itu beda-beda. Kalau kalian ngapalin, berarti kalian memastikan semua transaksi itu dengan form, dengan bentuk yang sama. Gitu loh. Nah itu bahaya, karena transaksional itu bisa beda-beda tujuannya. Nah kalau dihafal, ya bisa salah nanti. Nah itu ya, laporan laba rugi, ya pendapatan. Wah pendapatan itu sing mlebu tok. Nah yo sik didelok dulu, nanti kalau pendapatannya itu bukan sesuatu yang diterima langsung gimana? Nggak bisa dilaporkan kayak gitu. Nah, oleh karena itu maka harus kita pahami substansinya, bukan dari form laporannya. Yang ke-13 adalah technical terminologi. Terminologi ya. Panduan dasar dalam membuat laporan itu ya harus paham tentang unsur-unsur teknis. Coba kalian tanya ke orang yang bisa membuat laporan keuangan tetapi tidak pernah belajar akuntansi. Jadi sana ikut monoda. Ya kayak semut. Ya kalau saya katakan kayak semut. Semut itu kan hanya berjalan di relnya sendiri dalam kondisi lingkungan di sekitar relnya itu masih kosong kan gitu. Nanti dikasih hambatan di dalam rutenya semut itu, maka semut akan bingung. Karena apa? Dia nggak ngerti kalau lingkungan di sekitarnya itu kosong. Nah, sama akuntan yang belajarnya itu hanya sebatas parsial, satu rute saja, nanti ya kayak akuntan kayak semut ya. Tersebut begitu. Jadi ngerti nih ya kok dalan kuwi ya. Ora iso golek dalan liyane gitu ya. Ora kayak lagu. Nah, seperti itu kondisi yang memang sebenarnya harus kita pahami. Dan yang terakhir adalah punya sifat audiens.
Artinya apa? Ya, kita baru bisa atau berani pakai sebuah prinsip atau sebuah metode itu jika metode itu sudah diterima umum, sudah banyak yang pakai, gitu ya. Kalau masih belum banyak yang pakai, nanti dulu. Wah, ini saya bikin metode baru. Metode baru itu sudah disepakati, disetujui oleh IAI. Nah, mau tak pakai Nah, saya tunggu dulu. Ya paling tidak kita soundingkan tadi loh ya. Kita soundingkan, kita sampaikan ke banyak pihak dulu. Coba kita gunakan metode ini kalau mengatasi masalah ini. Kalau semua pakai dan semua baik-baik saja, berarti itu bisa kita pakai bersama. Tapi kalau dipakai kemudian ada yang gagal, ada yang tidak sukses, berarti nanti dulu. Ya tahunya dari mana? Ya audien itu. Makanya sebelum audien yang lain itu mengenal, ya kita belum bisa memakai. Ya begitu ya, itu sebuah keterbatasan. Jadi memang harus menunggu semuanya bisa menggunakan itu. Oke, ya semoga suara saya masih terdengar ya, dan materi saya masih bisa terlihat karena saya tidak tahu kalau tidak ada informasinya. Oke, kemudian kita coba kembalikan ke IAI. Ya ini kalau kita bawa ke negara kita, prinsipnya sama. Ya coba dibaca aja. Historis, umum, tidak luput dari taksiran. Melaporkan informasi yang sifatnya material, yang tidak material, artinya tidak bisa dibuat dalam satuan mata uang, tidak bisa terlaporkan, konservatif, ya, dan seterusnya. Sama, karena apa? Dimanapun kejadian transaksi itu prinsipnya sama, sehingga IAI kalau misalkan mengcopy paste dari apa yang dilakukan oleh FASBI tadi, itu juga tidak salah, karena memang transaksional itu mirip konteks karakteristiknya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa menurut FASBI maupun menurut IAI itu mempunyai sebuah kesamaan. Ya, ketika bicara tentang keterbatasan. Nah, gara-gara itulah kemudian ada beberapa karakteristik yang tidak material tadi, yang tidak bisa dimunculkan di dalam satuan mata uang tadi, yang sebenarnya ada dan harus kita masukkan ke dalam sebuah laporan keuangan, namun tidak banyak yang bisa menyadari keberadaannya. Ya, harus ada, harus masuk ke dalam laporan keuangan, tapi banyak yang tidak menyadari keberadaannya. Tolong dipegang kata-kata itu. Itu namanya karakteristik kualitatif. Artinya adalah sesuatu yang sebenarnya sudah melekat, sangat membantu, tapi gara-gara itu tidak ada, tidak kita rasakan, tidak kita bisa munculkan, tidak bisa kita lihat, maka seolah-olah itu tidak ada. Nah itu ya. Oleh karena itu kalian harus tahu bahwa ini itu ada. Atau kalau kalian menjadi seorang akuntan, ini harus dapat terlaporkan. Understandability, bagaimana laporan keuangan itu dapat dimengerti dalam posisi sesuatu itu tidak bisa kita munculkan dalam satuan mata uang rupiah. Contohnya relevan tadi. Nah ini yang bawahnya itu sesuai dengan kenyataan tadi. Gimana? Ya harus kita jelaskan secara naratif di dalam CALK. Mayoritas karakteristik kualitatif ini di SFAC ini munculnya itu ada di CALK semua. Sehingga tolong nanti pahami kembali coba CALK itu apa yang ditulis. Ya, bayangin coba. Kalau itu harus kita munculkan dalam mata uang rupiah, bisa nggak? Yang jelas pasti nggak bisa. Dapat dimengerti, relevan, predictive value. Predictive value itu baru muncul kalau kita buat analisis rasio. Tetapi kan ada juga dong nyatanya di analisis rasio itu muncul likuiditasnya itu ketemu 10%. Bagaimana dengan tingkat kecukupan dananya dalam membayar jangka pendek, utang jangka pendek aman? Bagaimana kita bisa mengatakan aman kalau kita tidak buat likuiditas itu dalam sebuah rasio? Ya, dan bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa membuat likuiditas itu kalau kita tidak mengerti bahwa di dalam laporan keuangan punya predictive value? Nah, ini. Oke, jadi itu tolong dipahami. Karena nanti berfungsi untuk memberikan informasi yang sesuai dengan pengambilan keputusan. Nah, ini tadi. Feedback value, umpan balik. Nah, umpan balik itu kan artinya gini, kita itu nggak selamanya benar.
Ya mungkin saja kita juga salah ya, manusia. Nah, makanya yang penting terlaporkan. Jangan sampai gara-gara kita takut kalau nanti salah kemudian tidak disampaikan. Itu justru malah salah. Salah yang tidak mendapat feedback value. Karena yang mau memberikan nggak ngerti kalau itu ada. Gitu. Nah, oke. Timeline, tepat waktu. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau memang kita laporkan 31 Desember ya, semua transaksi harus berakhir. Dan yang masuk ke Januari ya harus masuk ke Januari. Kemudian 31 Desember ya harus dilaporkan segera di bulan Januari itu. Tidak boleh kok 31 Desember melaporkannya itu di Agustus, Pak. Ya, tahu kaduan. Reliability, andal. Andal itu artinya benar-benar bisa memberikan informasi untuk segala keputusan yang akan diambil. Kecuali jika menyentuh keterbatasan laporan keuangan tadi. Ya, itu andal. Variability tadi sudah dapat diuji kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Netral, tidak memihak tadi juga sudah bahwa tidak boleh kemudian hanya mengedepankan pada satu pihak tertentu. Representational faithfulness, jujur. Jujur itu gimana kita melaporkan dalam bentuk kuantitatif? Tidak bisa. Laporan itu dibuat oleh akuntan yang jujur. Satunya laporan itu dibuat oleh akuntan yang nggak jujur. Iya, beda nih. Nggak bisa, gitu ya. Nah, makanya hanya bisa dilihat dari kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam CALK tadi. Apakah memang netral, variability, reliability, feedback value, predictive value. Nah, kalau beberapa karakteristik yang lain itu sudah dimiliki, insya Allah lah, yang disajikan itu adalah faithfulness. Dan yang yang terakhir adalah comparability. Tadi sudah dapat dibandingkan. Bisa dibandingkan antar tahun untuk melihat perkembangannya, juga bisa dibandingkan antar usaha sejenis apa selevel. Nggak bandingin ya harus selevel ya, nggak boleh bandingin kok beda level. Itu nggak bandingin namanya, tapi berasumsi yang membuat cita-cita. Nah, beberapa hal terkait dengan karakteristik kualitatif ini ya memang harus kita sadari dulu. Kalau kita sebagai seorang akuntan ya kita sadari bahwa itu harus kita buat di dalam laporan keuangan. Piye aku nggak laporan keuangan yang dapat dimengerti, oh berarti harus sesuai dengan standar. Piye aku membuat laporan keuangan yang relevan, oh berarti harus didukung oleh bukti. Bagaimana kita membuat laporan keuangan yang punya predictive value, berarti harus memenuhi beberapa aspek yang dibutuhkan untuk analisis, umpat balik, tepat waktu, dan yang lain sebagainya. Nah, beberapa hal terkait dengan karakteristik kualitatif inilah yang memang benar-benar harus kita sadari muncul di dalam sebuah informasi, dan kalau kita sebagai pembaca, pengguna, ya harus kita sadari untuk kita temukan. Ya, Anda boleh kalau sebagai pengguna ya menyampaikan bahwa ini ada karakteristik yang tidak terpenuhi. Boleh menyampaikan kalau memang bisa jadi kemampuan dari pihak yang menyajikan laporan keuangan itu masih kurang. Ya. Sehingga itu bisa menjadi sebuah temuan yang digunakan untuk memperbaiki. Sebenarnya kalau saya berharap jujur ini ya, Anda kalau mengajukan judul atau meneliti akuntansi, itu ya hal-hal seperti ini yang menjadi variabel. Gitu ya. Mungkin pengaruh karakteristik kualitatif, understandability, relevan, predictive value, feedback value terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Nah, ya walaupun itu mungkin masih pakai kuesioner, saya lihat variabelnya sudah oke, itu insya Allah saya tidak terlalu bermasalah gitu ya. Paling saya tinggal memperbaiki tentang teknik kuesionernya saja, karena variabelnya sudah bagus. Tapi variabelnya itu masih banyak yang ke SDM, banyak yang ke sosial, ke humaniora, ke akademik apalagi ya. Ya mohon maaf ya, saya belum bisa mengizinkan karena arah dari penelitian yang memang masih belum sesuai. Yang saya khawatirkan itu di jangka dekat adalah saat seminar proposal.
Karena di sana kalau memang benar-benar menyentuh ke manajemen ya dilarang benar. Karena apa? Di kita punya manajemen juga, prodinya yang itu haknya orang manajemen. Itu hak orang manajemen kok diambil orang akuntansi kan nanti semakin sempit toh yang harusnya diteliti di manajemen itu. Nah, itu ya. Sehingga tolong berpikir dalam mencari jurnal pendahulu untuk penelitian terdahulunya itu yang ya memang karakteristiknya itu punya relevansi dengan akuntansi. Sampai hari ini saya belum melihat ada skripsi yang mengarah ke teori akuntansi. Ya, ini sebenarnya masih peluang yang sangat banyak buat kalian untuk mengarah ke sana. Oke, untuk pengertian apa yang saya sampaikan tadi, monggo nanti dibaca sendiri. Insya Allah itu bisa dipakai untuk mengingatkan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya bahas pada kesempatan siang hari ini terkait dengan sifat dan keterbatasan akuntansi. Oke, monggo jika memang ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang hari ini, silahkan disampaikan di kelas ini. Oke, monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya absen lagi. Jadi masih beberapa belum saya tulis di absensinya. Oke, monggo silahkan. Oke, belum ada ya? Semoga tidak ketiduran ya, nggak boleh ketiduran. Oke, ini siang-siang mendung-mendung, digerimis, dengerin suaranya Pak Arif, wah enak nggak tidur ya. Oke, baik kalau memang belum ada, ini bagi yang memang sudah habis kuotanya atau sinyalnya nggak stabil ya, mohon maaf ya. Ini sudah beberapa yang bergeser-geser. Ya, monggo lah. Kalau untuk kondisi seperti ini saya tidak bisa memastikan semua harus stay. Ya, yang penting nanti jika merasa tidak maksimal dalam menerima pembahasan di Google Meet Live seperti ini, silahkan cek kembali di rekaman YouTube saya. Ya, monggo silahkan. Ya. Nah, seperti itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kalian semua. Yang jelas belum saat ini manfaatnya, yang nanti insya Allah di waktu yang akan datang kalau kalian memang masuk benar ke dunia akuntansi, ya, dan bisa menularkan kebermanfaatan ini ke orang lain. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.